Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum Abdurrahman Aufai. Tahaddas ilaikum fi Aywah Jurnal. Izayek amil teman-teman Aywah sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan video baru lagi. Dan pada video kali ini saya akan membahas suatu hal yang menjadi pertanyaan tahunan bagi calon mahasiswa baru Al-Azhar yang sebentar lagi akan berangkat ke Mesir nih. Wah, Masya Allah nih, yang ditunggu-tunggu nih kan. Nah, jadi semacam pertanyaan musiman gitu ya. Kayak pertanyaan lafadz niat Ramadan, pertanyaan mengucapkan selamat Natal, pertanyaan kapan lulus, kapan nikah, kapan punya anak. Apalagi tuh? Dah. Jangan dilanjut, kasihan. Aiyah, jadi pada video kali ini kita akan membongkar rahasia di balik koper-koper mahasiswa Al-Azhar yang akan berangkat ke Mesir. Kairo nih bos. Oke. Nah, jadi supaya kalian tidak salah membawa ataupun merasa kekurangan dengan apa yang kalian bawa. Karena ada beberapa barang yang tidak dijual di Mesir tapi sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia. Nah, apa aja itu kan? Oke, jadi di video kali ini saya sudah bersama partner saya di balik layar nih ya, yang akan membantu saya membongkar dan mereview barang-barang yang ada di koper. Oke, mau tahu apa saja? Let's go! Halo Sobat Aywah, sebelum kalian menyiapkan barangnya, kalian harus mengetahui berapa kapasitas yang dibawa di bagasi dan di kabin pesawat agar tidak mengalami overdosis. Biasanya untuk bagasi 35 kilo dan untuk kabin 8 kilo. Tapi itu semua tergantung dengan maskapai pesawat yang akan dinaiki nantinya. Pastikan kalian mempunyai tas atau koper sebagai wadah penyimpanan barang-barang kalian agar mudah dibawa. Untuk koper, kalian bisa membawa yang berukuran besar sekali. Boleh lebih kecil lagi. Boleh kecil lagi. Boleh kecil lagi. Ya sesuai kapasitas sih. Normalnya koper berukuran 24 inci menjadi standarnya. Oke guys, sekarang kita beralih ke perlengkapan apa aja sih yang harus dibawa. Nah, di sini Ana pakai koper yang besar ya. Jadi untuk melipat atau menata bawaan kita itu harus disesuaikan dengan kopernya pastinya. Oke, sekarang kita unboxing. Set. Ya, kita buka. Di sini ada kaos. Ya, pakaian untuk sehari-hari ya. Minimal ya kalian itu bawa 1, 2, 3, 7 lah ya. Pastikan untuk setiap hari ganti dan mandi pastinya. Tapi kalau kalian mau bawa lebih, boleh banget sih. Toh juga di musim panas bakalan sering berkeringat, bau badan, dan akhirnya harus sering-sering ganti ya. Terutama untuk yang kulit sensitif. Tapi pastikan bukan kaos orang lain ya yang dibawa. Iva, baju gue tuh. Kalau masih kurang, ya dicuci atuh. Nanti kan ada bagian nyuci-nyucinya di sini. Ya kali nggak nyuci, aduh. Lalu di sini juga ada baju. Karena di Mesir ada banyak sekali acara-acara seperti kajian ya, talaki, seminar, kuliah, acara keindomasisiran, organisasi, dan ya masih banyak lagi pastinya. Jadi siapkan baju-baju terbaik kalian seperti koko, kemeja, ataupun baju batik dan sejenisnya. Tapi ini sifatnya opsional loh ya. Kalau nggak punya semuanya juga nggak apa-apa. Ya setidaknya ada baju untuk acara. Oke? Lalu di sini juga ada gamis untuk laki-laki. Bagi yang punya silakan dibawa. Mau beli di Mesir juga banyak banget dan harganya juga ya bervariasi sih. Oke. Gamis ini cocok digunakan untuk ngaji, sholat, ke mall juga bisa loh di Mesir tuh. Tapi bagi yang nggak mau bawa juga nggak apa-apa. Karena ya bisa diganti dengan pakaian lain ya. Untuk perempuan ya pasti kalian yang lebih paham lah ya. Sesungguhnya aja. Seenggaknya minimal bawa 7, tapi semua itu dikembalikan
sesuai kebiasaan selera masing-masing. Selanjutnya celana. So pasti ya guys ya, kali kalian pakai baju tapi nggak pakai celana. Nah di sini juga ada celana resmi, celana main ataupun celana santai. Bawa secukupnya ya, 3, 4, 5 untuk ganti-ganti ya. Pastikan saat keluar rumah untuk menutup aurat sesuai syariat ya. Karena kalian tuh Azhari, kalian tuh Muslim, jadi bakalan dipandang apalagi kalian tuh wafidin, orang-orang asing. Orang Mesir akan melihat kalian nantinya. Kalau sarung gimana bang? Boleh banget dibawa, soalnya juga di Mesir itu nggak ada yang jual namanya sarung. Tapi perlu diingat, pastikan kalian tidak keluar dengan menggunakan sarung. Kenapa tuh? Nah ini menarik ini, nanti tunggu video Ewa selanjutnya. Lalu juga handuk ya. Sebenarnya sih di Mesir juga ada banyak ya, tapi karena kalian masih baru, cama bacialah maba. Ya silakan dibawa minimal 1 atau enggak 2 ya. Nah ini nih, untuk pakaian dalam bawa sebanyak-banyaknya ya. Soalnya kalau beli di Mesir itu agak susah sih. Ya karena tahu sendiri lah ya, Asia Afrika bagaimana. Nah kalau kalian punya spray nganggur di rumah, ahsan untuk dibawa. 1 saja sudah cukup ya. Karena spray di Mesir itu berbeda banget dengan spray yang ada di Indonesia. Spray di Mesir itu ujung-ujung sisinya gak ada karet pengait untuk ujung atau tepi kasur kita. Jadi emang agak susah ya kalau pakai spray Mesir. Dan jangan lupa untuk sering cuci ya. Apalagi kalau musim panas itu banyak sekali kutunya. Jangan-jangan. Tambahan untuk perempuan atau akhwat atau ciwi-ciwi ya. Nah, yaitu adalah kerudung. Bawa secukupnya ya. Sesuaikan dengan kebiasaan di Indonesia. Jadi pastinya kalian yang lebih paham dan tahu seminggu butuh berapa, 2 minggu, sebulan gitu ya. Ya soalnya sih saya kan gak make gitu kan. Kalau make malah bahaya kan. Lalu juga ada ciput. Bukan itu, tapi ini nih, ciput. Nah oke, bawa sebanyak-banyaknya ya. Karena di Mesir itu kalau kalian mau beli agak susah mendapatkan ukuran yang pas dengan kepala Indonesia. Jadi biasanya para mahasiswati itu bawa dari Indonesia. Kok tahu? Ya kan punya kaos kaki juga sama, karena di Mesir sendiri itu ada, tapi bahan dan bentuknya itu berbeda banget sama dengan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian pecinta kaos kaki Indonesia, produk-produk Indonesia, silakan dibawa sebanyak-banyaknya. Mansat di Mesir ada tapi jarang ya. Dan mukena di Mesir gak ada. Nah terus gimana sholatnya? Ya nutup aurat lah ya. Jadi silakan dibawa minimal 2 untuk ganti-ganti. Nah ini dia, karena kalian datang bertepatan musim dingin, bahkan puncak-puncaknya musim dingin nih, wajib kalian ketahui nih tentang pakaian tambahan yang harus kalian bawa. Jaket musim dingin. Nah ini penting banget sih, tapi ini sifatnya opsional ya. Kalau punya silakan dibawa, diakal-akalin ya. Kalau bisa pas keberangkatan ke Mesirnya itu langsung aja pakai jaketnya, biar nggak nambah-nambah beban di bagasi. Ya minimal kalian punya 1 ya jaket musim dingin untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Soalnya di Mesir itu dinginnya ya tuh dingin banget gitu loh. Tapi kalau kalian emang kuat dingin, gak punya pun tak menjadi masalah. Kalau kalian mau beli di sini, ahlan, banyak sekali dan bentuknya kece-kece gitu ya, bagus-bagus kayak di Korea-Korea gitu. Ya harganya bervariasi ya. Yang paling bagus ya sekitar 700 gini, 800, 900, ada juga sih 300, 200, tergantung kalian masing-masing. Ada juga long john, biasanya orang-orang itu punya pakaian ini untuk dobelan, minimal 1 bagi yang tidak kuat dingin. Lalu juga sweater atau shawl atau pelindung kepala, leher, telinga, jika antum punya silakan dibawa. Kalau enggak punya juga enggak apa-apa, ini bentuknya opsional, boleh iya boleh enggak. Mau beli di Mesir juga silakan, ada insyaallah yang jual. Untuk alat-alat tambahan seperti jarum jahit boleh dibawa, jarum pentul. Di Mesir ada banyak. Bros, kalau di Mesir kurang kuat dibanding di Indo. Untuk jepitan rambut di Mesir ada banyak. Peniti di Mesir pun banyak. Untuk sepatu kalau ada silahkan dibawa, terutama orang yang sukanya pakai sepatu khusus ini dan itu.
Untuk alat-alat mandi pada umumnya ya sama aja dengan di Indo, tapi ada beberapa produk yang tidak ada di Mesir. Kalau kalian punya sabun-sabunan atau sampo-sampoan dan alat-alat mandi khusus, mungkin perlu dibawa untuk jaga-jaga sampai kalian mendapatkan sabun yang cocok di Mesir ini. Alat tulis di sini itu yang gak ada di Mesir atau karena saja yang belum menemukan adalah binder serta kertas binder yang seperti ada di Indo. Karena buku di Mesir itu bentuknya sudah seperti binder, tapi yang gak bisa diisi ulang dan harga tergantung dengan jumlah kertas. Untuk pensil, pulpen, stabilo, dan lain-lainnya sebenarnya ada di Mesir. Cuman kebanyakan mahasiswa lebih suka barang Indo, ya lebih enak aja gitu. Untuk obat-obatan, nah ini guys penting banget, apalagi bagi kalian yang suka sakit-sakitan atau membutuhkan perawatan khusus terkhusus di musim dingin. Contohnya tolak angin dan fresh care. Dua hal ini tidak mungkin kalian temukan di Mesir. Oh iya, jangan lupa membawa minyak-minyak dari Indonesia seperti minyak telon, minyak kayu putih, GPU ataupun hot cream juga sangat penting. Kayaknya ini nggak ada juga di Mesir. Plus obat-obatan yang kalian butuhkan seperti obat batuk, paracetamol, obat alergi, diare, obat pusing, plus sari kurma. Masing-masing bawa secukupnya aja. Nanti sesampainya di Mesir, kalian pasti akan mendapatkan obat-obatan yang serupa. Biasanya yang berbeda itu hanya penamaan obatnya serta dosisnya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya dosis obat di Mesir adalah 2 kalinya dosis orang Asia. Jikalau kalian biasanya meminum paracetamol itu 500 mg, maka di sini adalah 1 gram. Maka yang perlu kalian lakukan adalah memotong obat tersebut menjadi 2 bagian. Jikalau kalian tidak melakukannya, maka kalian akan mengalami namanya overdosis obat. Nah, untuk skincare, jika kalian pengguna skincare, kalian bisa membawa seperti pelembab wajah, sabun wajah, sunblock atau sunscreen karena di sini panasnya lumayan banget ya, 40 sampai 50 Celcius gitu. Juga pelembab kulit dan skincare lainnya milik kalian. Kalau di Mesir saya kurang tahu ya jenis-jenis skincare apa aja yang sama seperti di Indonesia. Jadi silakan dibawa secukupnya untuk jaga-jaga dulu sampai kalian bisa menemukan yang sama di Mesir ini. Nah, kita masuk ke inti dari intinya, yaitu adalah bumbu dapur. Nah, jadi bumbu dapur ini gak kalah pentingnya ya guys, karena di Mesir itu bukan negara pecinta micin. Jadi ada banyak sekali makanan yang rasanya itu hambar-hambar gimana gitu, apalagi Indominya, wah parah itu sih. Jadi kalau kalian mau silakan bawa bumbu racik-racik apa saja dan sesuai dengan selera kalian, seperti bumbu racik nasi goreng, ayam goreng, tempe goreng, soto, sop, kari, dan masih banyak yang lainnya ya. Juga bon cabe, sambal atau saus, kecap asin, kecap manis, silakan dibawa semuanya. Ya minimal sampai kalian sudah terbiasa dengan makanan Mesir, ish, full, tokmia, dan lain-lainnya. Dan pastikan bagasimu cukup. Selain itu, kalian juga wajib membawa dokumen atau berkas diri selama di Mesir, apalagi untuk labdik dan labdirnya di sana. Tujuannya biar kalian itu pas sampai di Mesir gak repot-repot untuk ngurusin hal seperti ini, dan juga untuk jaga-jaga selama di Mesir. Nah, apa aja tuh yang harus dibawa? 1. Fotokopi paspor 20 lembar. 2. Fotokopi KTP 10 lembar. 3. Fotokopi KK 10 lembar. 4. Fotokopi akta 10 lembar. 5. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai 10 lembar. 7. Foto diri background merah 2x3 5 lembar. 3x4 10 lembar. 4x6 10 lembar. 8. Foto diri background putih 4x6 50 lembar. Nah, semua berkas itu nanti kalian bisa masukkan ke dalam tas ransel kalian. Juga kalian bisa membawa tas lempangan seperti ini. Gunanya untuk apa? Pas kalian di bandara, nanti berkas-berkas penting kayak visa, paspor, ataupun tiket pesawat bisa dimasukkan ke dalam situ. Dan juga berkas-berkas penting lainnya, HP, dompet juga bisa. Jadi lebih mudah gitu, nggak perlu repot-repot buka-buka tas yang lain. Nah, selain barang yang harus kalian bawa, kalian juga wajib tahu barang apa aja yang dilarang dibawa pas di pesawat dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya seperti benda cair itu nggak boleh ditaruh di kabin, bolehnya ditaruh di bagasi. Itu pun
juga harus diikat tutupnya atau diselotip supaya nggak bocor ataupun tumpah kemana-mana, bahaya soalnya. Juga ada benda tajam nggak boleh taruh di kabin, bolehnya taruh di bagasi. Tentunya benda-benda tajam yang normal-normal aja ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Ada juga alat-alat elektronik. Nah ini wajib banget kalian taruh di kabin, wajib banget kalian bawa-bawa terus gitu loh. Kalau kalian taruh di bagasi, nanti bisa kebanting-banting, bisa pecah, bisa hancur, bahkan bisa rusak. Lalu juga ya nggak boleh bawa kasur, lemari, gas LPG, kompor, rumah juga nggak boleh bawa ya. Dan juga nggak boleh bawa ular. Nah ular ya, jangan dibawa ular. Dan itulah barang-barang apa aja yang harus dibawa ke Mesir. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan semuanya, sekarang tinggal ditata rapi, dilipat-lipat, dan dimasukkan ke dalam koper dan juga tas. Nah, kita juga jangan lupa menyiapkan diri untuk keberangkatan. Lalu, oke teman-teman emas sekalian, kalau udah siap semua, sekarang kita pakai dan kita berangkat ke bandara. Oke, bismillah. Pak. Visanya belum turun.